Halo teman-teman pilot, ketemu lagi dengan Epulo. Kali ini kita akan membahas DJI FPV, fokus di antena tambahan Google V2 bawaan DJI FPV. Kita akan bandingkan 3 jenis antena original Google V2 nya, antena tambahan ORT DJI dual band 2,4 GHz dan 5,8 GHz, juga antena eFlight Crystal single band 5,8 GHz. Teman-teman pilot, dilihat dari bentuknya, dua-duanya punya karakteristik sendiri. Kalau menurut saya dua-duanya kece. ORT DJI sendiri itu terlihat ya, 3D printing surface-nya, tapi masih tetap kece. Dan antena atasnya saya menggunakan antena original dari DJI. Sedangkan yang eFlight, kalau kita lihat surface-nya cukup halus, pas dengan kondisi original Google V2 nya. Permukaannya seperti seramik ya kalau dilihat, dan ini satu set sama antena atasnya. Oke, pada tes kali ini kita tidak memperhitungkan interferensi, juga kondisi cuaca. Pada saat tes kondisi cuaca agak berangin, juga kita tidak disponsori oleh salah satu maker dari antena tambahan ini. Murni independen, kita ingin mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang ingin menambah antena. Kita flight dengan lintasan yang sama, 2 drone, 2 Google, lintasan yang sama, terus ketinggian yang sama, di waktu yang sama, mode yang sama, sama-sama kita pakai normal mode dan sport mode. Oke, mungkin sedikit pengenalan seperti itu teman-teman. Oke, kita coba flight. Oke teman-teman pilot, ini adalah hasil dari uji coba ketiga tipe antena tadi yang kita tes. Kita bahas dari normal mode, cruising speed normal mode sama sekitar 10 meter per second. Untuk original antena itu mampu menembus 2,6 km, masih ada sisa baterai 70%. Sudah minta pulang RTH karena sinyal transmisi image sudah terputus. Sedangkan ORT DJI dan eFlight Crystal sama di angka 3,6 km, tapi return to home bukan dikarenakan signal hilang,
melainkan karena low battery warning dari DJI sistemnya sendiri. Sedangkan untuk sport mode cruising speed di 27 meter per second, kita hanya coba ORT DJI dan eFlight Crystal. Hasilnya sama, mampu menembus 3 km. Return to home dikarenakan low battery warning di angka 56-60%. Signal bar Google dan RC masih ada, tapi drone sudah minta return to home. Bagi teman-teman pilot yang tahu bagaimana caranya men-setting minimum percentage baterai, mungkin bisa info di kolom komen. Drone masih menyimpan sekitar 30% sampai 40% sampai di home, 30%. Jadi mungkin masih bisa lanjut di atas 3 km. Sengaja return karena warning terus-terusan activate. Jadi bukan signal hilang tapi low battery warning. Kita berpikir mungkin ini perhitungan DJI, kondisi angin sekian miles per hour dan mode yang dipakai itu perhitungan return to home-nya sekian persen. Jadi kita masih ragu dan masih mencari-cari. Nanti jika ketemu reasonnya kenapa 56% dia balik, mungkin kita bisa mencobanya kembali. Jadi gitu kira-kira teman-teman. Fokus kita ke ORT DJI dan eFlight Crystal ya. Untuk hasil pada tes kali ini dengan jarak dan mungkin lintasan sama, bisa menempuh 3 km. Tapi jika memang low battery warning tidak bisa diperbaiki, ORT DJI sudah cukup, tidak perlu menambah antena yang lain. Tapi jika bisa RTH warning ini bisa kita perbaiki dan bisa menggunakan baterai sampai kira-kira 20%, mungkin bisa lebih dari 3 km. Jadi demikian teman-teman yang ingin menambah antena, bisa dipilih antara ORT dan eFlight. Dua-duanya sama-sama bagus, hasilnya sama. Jadi tinggal teman-teman memilih yang mana yang diperlukan. Kalau perlu untuk stylish ya disarankan eFlight Crystal, tapi kalau stylish tidak terlalu penting ya ORT DJI menurut saya sudah cukup. Demikian teman-teman hasil tes kita. Segala macam perbedaan mungkin ada di antara testing teman-teman atau pilot lainnya dan testing yang kami lakukan, karena mungkin banyak faktor, cuaca, daerah, mungkin obstacle dan lainnya mungkin berpengaruh. Jadi ini adalah tes yang gunakan dan mengabaikan semua faktor-faktor yang ada di sekitar. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Selamat memilih, salam satu langit, sampai jumpa.